Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bansos Indonesia, setelah mengalami penundaan pembayaran bantuan sosial karena adanya pemadanan data penerima manfaat dengan Dukcapil, perlu diketahui saat ini penerima bantuan sosial pemerintah dalam penerapannya berbasis NIK. Sehingga bagi penerima manfaat yang belum padan data kependudukannya akan diperbaiki terlebih dahulu. Sobat Bansos Indonesia, kira-kira bantuan sosial pemerintah yang akan cair di penghujung Maret ini dan apa saja syarat agar bisa menerima bantuan? Mulai dari bantuan sosial pemerintah pusat maupun bantuan yang disiapkan oleh APBD Provinsi. Sebagaimana kita ketahui bersama, bantuan sosial dari APBN mulai dari program Keluarga Harapan PKH, bantuan sosial tunai BST, hingga prakerja. Dan bantuan sosial pemerintah provinsi sebagaimana Pemda DKI memberikan bantuan seperti Kartu Anak Jakarta atau KAJ, Kartu Lansia Jakarta atau KLJ, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta atau KPDJ. Bantuan sosial yang dicairkan ini terdiri dari bantuan Kementerian Sosial atau Kemensos, yakni BST, PKH, dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT, serta bantuan sosial pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yakni BST, KAJ, KLJ, hingga KPDJ. Akan dicairkan pada akhir Maret tahun 2021. Sobat Bansos Indonesia, bersama saya Amran dan saya Reski Purnamasari. Tetap bersama kami karena setelah tayangan berikut akan dipaparkan bantuan sosial pemerintah pusat dan bantuan sosial pemerintah DKI yang terkucur. Berapa jumlah bantuan yang akan diterima dan apa saja syarat agar bisa menerima bantuan ini. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi agar tetap mendapatkan berita terupdate dari channel kami. Sesaat kami akan kembali. Berikut bantuan sosial pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah DKI yang akan terkucur hingga penghujung Maret 2021. Yang pertama, PKH Kemensos. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menargetkan pencairan bantuan sosial April bisa disalurkan mulai akhir Maret 2021, termasuk Bansos PKH. Agar bantuan sosial cepat tersalurkan, Menteri Sosial meminta pemerintah daerah agar segera memadankan data yang ada, agar bantuan sosial, baik untuk program BPNT, PKH, BST, dapat diserahkan kepada penerima manfaat yang tepat. Demikian dikutip dari Antara News. PKH merupakan program Kementerian Sosial yang mana menyediakan bantuan sosial bagi keluarga miskin atau KM yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Tahun 2021, jumlah penerima bantuan sosial PKH mencapai 10 juta keluarga dengan anggaran yang disiapkan mencapai 28,7 triliun. Pencairan bantuan sosial PKH ini melalui Bank Himbara yakni BNI, BRI, Mandiri, dan BTN. Pemerintah bakal menyalurkan dalam 4 tahap, yakni Januari, April, Juli, dan Oktober. Berikut daftar bantuan sosial program Keluarga Harapan tahun 2021. Yang pertama, kategori ibu hamil nifas sebesar 3 juta rupiah. Yang kedua, kategori anak usia dini 0-6 tahun sebesar 3 juta rupiah. Yang ketiga, kategori pendidikan anak SD sederajat sebesar 900.000 rupiah. Selanjutnya untuk kategori pendidikan anak SMP sederajat sebesar 1.500.000 rupiah. Kategori yang kelima adalah kategori pendidikan anak SMA sederajat sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya untuk kategori penyandang disabilitas berat sebanyak 2.400.000 rupiah. Kategori lanjut usia sebesar 2.400.000 rupiah. Bantuan pemerintah pusat yang kedua adalah bantuan sosial BPNT Kementerian Sosial. Jadi, selain PKH, Kementerian Sosial juga menargetkan pencairan Bansos BPNT April di akhir Maret 2021. Bantuan BPNT ini mencapai 200.000 per bulan per KK yang disalurkan melalui Bank Himbara dan agen-agen yang ditunjuk pemerintah.
Jadwal pencairan bantuan sosial ini mulai dari Januari sampai Desember 2021 atau setiap bulan. Tujuan pemberian bantuan sosial BPNT yakni untuk memenuhi kebutuhan pangan. Tahun ini pemerintah menargetkan penyaluran bansos BPNT ke 18 juta keluarga dengan anggaran yang disiapkan mencapai 45,12 triliun. Bantuan yang ketiga adalah bantuan sosial tunai BST Kementerian Sosial. Bantuan sosial ketiga ini yang juga ditargetkan cair di akhir Maret ini yakni BST. Jumlah bantuan BST yakni Rp300.000 per bulan per kartu keluarga. BST ini disalurkan selama 4 bulan, yakni dari Januari hingga April 2021. Manfaat dari BST yakni bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok serta keperluan lain yang bermanfaat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Bantuan sosial tunai ini akan disalurkan ke 10 juta keluarga yang mencakup 34 provinsi di seluruh Indonesia. Dana yang disiapkan oleh pemerintah untuk bansos tunai ini mencapai 12 triliun. Penyaluran bantuan sosial tunai ini akan melalui PT Pos Indonesia yang mana akan diantar ke tempat tinggal penerima manfaat bantuan sosial tunai. Selanjutnya, bantuan yang keempat, Kartu Prakerja. Pengumuman penerima Kartu Prakerja Gelombang 15 telah disampaikan hari Rabu 25 Maret 2021. Pengumuman lolos prakerja Gelombang 15 disampaikan melalui SMS. Jumlah bantuan dari Kartu Prakerja meliputi yang pertama, bantuan pelatihan sebesar Rp1 juta. Yang kedua, dana insentif pasca pelatihan sebesar 2,4 juta yang akan diberikan sebesar Rp600.000 selama 4 bulan. Yang ketiga, dana insentif pengisian 3 survei evaluasi sebesar Rp150.000 yang dibayarkan sebesar Rp50.000 setiap survei. Menurut data dari Prakerja, kuota untuk program ini mencapai 2,7 juta untuk semester pertama 2021. Pendaftaran bisa dilakukan melalui situs resmi Prakerja di https://prakerja.go.id. Bantuan yang kelima, bantuan sosial tunai BST DKI Jakarta. Bagi warga DKI Jakarta, pemerintah provinsi juga menyediakan bantuan sosial tunai tahap 3 yang ditargetkan akan disalurkan pada akhir Maret ini. BST tahap 2 untuk bulan Februari 2021 sebesar Rp300.000 telah dicairkan mulai 12 Maret 2021. Mekanisme penyaluran bantuan sosial tunai pemerintah Provinsi DKI Jakarta yakni yang pertama, terdaftar sebagai penerima bantuan sosial sembako tahun 2020. Hasil pembaruan dan pemadanan data Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta. Bantuan yang kelima adalah bantuan sosial tunai BST DKI Jakarta. Bagi warga DKI Jakarta, pemerintah provinsi juga menyediakan bantuan sosial tunai tahap 3 yang ditargetkan akan disalurkan pada akhir Maret ini. BST tahap 2 untuk bulan Februari 2021 sebesar Rp300.000 telah dicairkan mulai 12 Maret 2021. Untuk mekanisme penyaluran bantuan sosial tunai pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang pertama, terdaftar sebagai penerima bantuan sosial sembako tahun 2020. Hasil pembaruan dan pemadanan data Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua, tidak termasuk penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan PKH dan atau bantuan pangan non-tunai BPNT. Yang ketiga, proses penyaluran bertahap dan bergiliran di seluruh wilayah administrasi DKI Jakarta, dimulai pada Januari 2021. Yang keempat, terdapat 160 titik lokasi penyaluran di setiap wilayah administrasi dan maksimal 500 orang per hari di setiap titik. Selanjutnya, menerima undangan maksimal H-1 pelaksanaan dari petugas wilayah yang ditunjuk. Selanjutnya, apabila tidak hadir sesuai jadwal pertama, akan dijadwalkan kembali pada undangan kedua, hingga undangan ketiga setelah distribusi tahap pertama selesai di 5 wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu.
Perbedaan BST Kementerian Sosial dengan BST DKI Jakarta, yakni BST Kemensos bersumber dari dana APBN dan disalurkan melalui PT POS. Sedangkan bantuan sosial tunai DKI bersumber dari APBD DKI Jakarta dan disalurkan dalam bentuk kartu tabungan dan kartu ATM Bank DKI. Selanjutnya, bantuan yang keenam adalah Bantuan Sosial Kartu Anak Jakarta, KAJ. Satu lagi bantuan sosial bagi warga Jakarta, yaitu Kartu Anak Jakarta yang bakal dicairkan pada 26 Maret 2021 melalui ATM Bank DKI. Syarat untuk mendapatkan bantuan KAJ ini yakni anak dari keluarga prasejahtera berusia 0 sampai 6 tahun. Bantuan sosial KAJ ini bertujuan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak, seperti pemenuhan nutrisi susu anak, makanan bergizi, dan keperluan penunjang lainnya yang mendukung tumbuh kembang anak. Jumlah bantuan sosial kartu KAJ yakni sebesar Rp300.000 per anak. Dana akan disalurkan setiap bulan melalui ATM DKI. Syarat untuk bisa memperoleh KAJ ini yakni yang pertama, membawa KP atau kartu penduduk orang tua dalam bentuk fotokopi dan aslinya. Yang kedua, membawa kartu keluarga dalam bentuk fotokopi dan asli. Yang ketiga, akta kelahiran anak dalam bentuk fotokopi dan aslinya. Selanjutnya, bantuan yang ketujuh adalah Kartu Lansia Jakarta KLJ. Bantuan sosial untuk pemegang Kartu Lansia Jakarta juga akan menerima bantuan mulai 26 Maret 2021. Menurut pengumuman Dinas Sosial DKI Jakarta, jumlah bantuan yang diterima yakni Rp600.000 per bulan yang disalurkan melalui ATM Bank DKI. Kriteria dan syarat untuk mendapatkan KLJ, yang pertama, warga berusia 60 tahun ke atas. Yang kedua, lansia berekonomi rendah dan harus terdaftar dalam basis data terpadu serta berkendala secara fisik atau psikologi. Yang ketiga, jika tidak terdaftar dalam basis data terpadu namun memenuhi syarat sebagai penerima manfaat KLJ, dapat diusulkan melalui mekanisme pemutakhiran mandiri MPM di kelurahan setempat. Selanjutnya, bantuan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta KPDJ. Jadi selain KAJ dan KLJ, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mencairkan bantuan sosial untuk pemegang KPDJ pada 26 Maret 2021. Untuk jumlah